觉得我自己是幸运的，我也觉得大家都是幸运的。Ya, maka itu saya merasakan kita ini sangat beruntung bisa ketemu dengan produk yang begitu luar biasa, dan juga bukan hanya saya rasa kita semua juga sangat beruntung. Karena terbukti di Manado dan di Bandung, begitu saya turun dari panggung dan mau pulang, saya baru sadar leader-leader lama yang kenal baik dengan saya katakan, Pak Edi, lu udah minum Visol berapa lama? Gue udah minum 2 bulan. Kenapa? Anda sadar nggak Anda berdiri di panggung 9 jam loh? Itu benar juga ya, kok bisa berdiri di panggung 9 jam dengan kondisi memang luar biasa. 好，那我们非常的幸运哈，我们通过这个 Fish Solution 可以把140多种营养全部的获得。但是大家知道吗？如果你的血液循环不好啊，你还没有办法把它100%的完全输送给你全身的细胞。Oke, walaupun kita memiliki produk yang begitu canggih Bapak sekalian, ataupun Anda bisa menemukan di luar lah 140 ingredient, tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai sistem peredaran yang bagus, itu pun tidak bisa mendistribusikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh setiap sel di setiap organ tubuh Anda ini. 因为大家知道，我们全身70兆的细胞的所有的营养和氧气，全部是通过我的血液循环输送的。 Di mana kita ketahui 70 triliun sel di tubuh ini bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen melalui sistem peredaran kita ini. OK， 我们是通过动脉把我们的氧气和营养输送，再通过静脉把2氧化碳和毒素、垃圾排出来。 Oke, maka kita membutuhkan ya, yang kita perlukan adalah nutrisi dan oksigen dibawa oleh pembuluh darah kita untuk disalurkan ke setiap organ-organ sel di tubuh ini, dan juga sekaligus mengangkut detoksifikasi racun-racun yang dihasilkan oleh setiap sel dan dibawa untuk dibuang keluar daripada organ tubuh kita ini. OK， 那大家想，如果你的血液循环不好，你这140多种就没有办法充分的提供给你。 Maka daripada itu, seandainya sistem sirkulasi darah Anda tidak bagus, maka 140 ingredient yang begitu bagus pun tidak bisa diantar ke setiap sel di tubuh ini. OK， 那我们看一下，到底是什么会影响我们身体的？ Mari kita lihat apakah yang bisa membuat yang mempengaruhi daripada sirkulasi darah kita. 第一个就是贫血。 Satu adalah anemia. 在我们中国哈，其实有60%-70%的人多多少少都有贫血。 Di dalam rekor negara Cina ada sekitar 60 sampai 70% mereka mengalami anemia tanpa mereka sadari. 但是我们很多人根本都不知道自己贫血。 Dan sebagian besar daripada kita tidak tahu bahwa kita mengalami anemia. 年年都做体检这个验血报告，但是我自己不会看，我也不知道我是不是贫血，医生也 Mungkin setiap tahun kita secara rutin melakukan cek darah, dan begitu dilihat masih di dalam rem saja, Anda merasa aman-aman saja. Pada sebagian dari besar kita, kalau Anda bisa mempelajari bagaimana cara menganalisa blood report pada sore hari nanti atau siang hari ini, Anda akan tahu ternyata saya sudah masuk ke dalam kategori anemia. 那今天下午大家学习了怎样看验血报告以后，大家就知道我的红血球的数量够不够，我的红血球品质好不好，都可以看得到啊。 Ya, nanti melalui sesi kedua setelah after lunch kita akan pelajari bagaimana analisa blood report. Anda baru bisa tahu, bagaimana sih sebenarnya kualitas daripada sel darah merah saya, bagaimana sih kuantitas daripada sel darah merah saya. Kualitas dan kuantitas yang benar baru bisa memastikan sel darah merah Anda bisa mengantarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap tubuh Anda, setiap sel tubuh Anda dengan tepat sasaran. OK， 那第二个影响我血液循环的很大的原因在于你的血管的堵塞。 Oke, selain daripada kualitas dan kuantitas sel darah merah Anda, juga berikutnya adalah ada ingredient-ingredient tertentu yang memperlancar ataupun menyumbat daripada sirkulasi darah Anda. Item apakah yang akan membuat sirkulasi darah Anda tidak lancar? Mari kita lihat di selanjutnya ini. 有3个方面会影响，第一个就是我们经常会遇到的胆固醇的问题。 Ada 3 poin, yaitu pertama yang kita kenal dengan kolesterol. OK， 那我们胆固醇里边有一个 LDL 低密度胆固醇
它呢是像图片的这个黄色的部分一样，它比较容易粘在 Di laporan lab kita, kalau kita cek kolesterol ada satu namanya LDL. LDL kalau Anda Bapak sekalian lihat di foto di depan, seperti yang warna kuning-kuning tersebut, mereka sangat gampang sekali menempel di dinding pembuluh darah kita. 它会粘在血管壁，让你的血管越来越狭窄。 LDL tersebut dalam kuantiti banyak, dia akan menempel di pembuluh darah Anda, akan membuat pembuluh darah Anda makin lama makin menyempit. 那有的人呢不贫血哦，他的 RBC 的数量也够，他的品质也很好，但是大家看，如果像图片一样，他的血管已经堵成这个样子哦，大家说你有再多的红血球，它也是没有办法充分的过 Mungkin 滤。 ada seseorang tidak mengalami anemia, di mana sel darah merah dia kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus, tapi karena LDL-nya tinggi, maka terjadi blok seperti yang di foto depan ini. Maka bagaimana sel darah merah Anda akan bisa menerobos dari para pembuluh darah tersebut untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada setiap sel di tubuh ini. 但是大家知道哈，你到医院哈，它除了给你一些他汀类的降胆固醇的药以外，它是没有办法从根本上去解决你血管堵塞的问题。 Kalau seandainya orang punya kolesterol tinggi, LDL tinggi, Anda ke rumah sakit, biasanya rumah sakit akan memberikan obat di mana untuk bisa mengatasi supaya LDL Anda tidak tinggi. Tapi LDL yang telah menempel di pembuluh darah Anda ini belum ada caranya untuk dihilangkan daripada peredaran Anda tersebut. 它就是不让你的肝脏去制造胆固醇，但是它没有办法已经堵塞的问题来给你解决。 Umumnya obat yang diberikan tersebut adalah membuat liver Anda tidak bisa memproduksi LDL lagi, sehingga dengan berkurangnya produksi LDL maka tidak akan terjadi penumpukan yang akan lebih banyak. Tapi yang sudah terjadi plak penumpukan di situ belum ada caranya melalui obat untuk bisa mengikis dan menghilangkannya sama sekali. 所以你可能医生会告诉你，你要经常来医院检查。如果你的这个血管堵到75，你就要做支架了。 Oke. Maka biasanya dianjurkan oleh rumah sakit Anda akan rutin sebulan, 2 bulan, setiap 2 bulan datang sekali untuk cek tes darah. Seandainya sampai tersumbat oleh LDL tersebut, apa yang harus dilakukan? Kalau di jantung ya Anda harus pasang cincin, bukan cincin nikah misalnya ya. 但是我要告诉大家一个好消息哈，就是我们的 Fish Solution 加上我们的 Omega 3，我就可以解决这个问题。 Berita baik Bapak sekalian, melalui training sore ini Anda akan bisa pelajari bahwa melalui solution 3 botol tersebut ditambah dengan omega 3, langsung dia bisa menghilangkan plak-plak LDL yang menempel di dalam pembuluh darah tersebut. Dan itu bukan katanya, tapi bisa dibuktikan dengan cek lab setelah 3 bulan kemudian. OK， 下午的时候我会给大家讲解为什么它可以解决。 Ya, siang hari kita akan membuka rahasianya bagaimana cara kerja dari para omega 3 plus Fixol yang di belakang ini. OK， 第二个就是我们说的三酸甘油脂哈。 Berikutnya yang dikatakan dengan triglyceride. OK， 它呢是会让我们，如果你的血液里面我们的甘油三酯的量超高哈，比较多，它会整个影响我们血液循环的速度。 Kalau seandainya triglyceride di dalam tubuh Anda banyak atau tinggi Bapak sekalian, dia mempengaruhi kelambatan daripada sistem peredaran Anda. Jadi dia jalannya agak lambat kalau triglyceride tinggi. 这个我觉得Eddie 总他理解的非常的到位，也就是在你的血液里边、血管里边，你的甘油三酯它的体积很大，所以我们用高速公路来比的话，它就是一个大卡车。 Paling gampang supaya Bapak sekalian bisa dengan gampang untuk mengerti. Triglyceride itu peredaran Anda sebagai jalan tol, oke? Lalu sel darah merah Anda seperti mobil Innova, oke? Lalu sel darah putih Anda seperti Pajero, Bapak sekalian. Tapi begitu triglyceride Anda seperti truk. Kalau truk Anda terlalu banyak, triglyceride Anda terlalu banyak di dalam satu jalan tol di mana truknya terlalu banyak, apa yang terjadi? Perlambatan daripada jalan tol. Yang seharusnya kita bisa 100 km per jam, gara-gara truknya terlalu banyak, Anda berani slip, otomatis Anda akan lambat, jadi menjadi 60 km per jam. Kira-kira begitu cara ilustrasi yang simpel. 所以你的甘油三酯高，你的整个血液就会很粘稠。 Jadi begitu triglyceride Anda akan tinggi, maka akan terjadi pelambatan. Jadi di pembuluh darah Anda, seperti kemarin waktu kita ke Bandung, saya suka bercanda. Waduh,
kok pulang dari Manado kita ke Bandung agak itu ya makan waktu. Kenapa? Soalnya kita triglycerid di dalam tolnya banyak sekali. Karena waktu itu kita ketemu banyak sekali kontainer sama truk ya sekali ya. OK， 好，第三个哈，就是我们的血糖的问题。Oke, ketiga adalah gula darah kita. 啊，我们在测验血报告的时候哈，去检查，我们会测两个哈，一个是我们的空腹血糖，第二个就是我们的糖化血 Kalau kita 糖。 cek darah, biasanya kita cek adalah gula darah puasa dan juga HbA1c. 啊，那其实大家知道哈，我们很多糖尿病患者哈，他并不是因为血液里面的血糖过高对他身体造成影响。 Banyak di antara kita tidak sadari bahwa orang yang kena diabetes sebenarnya bukan gula di dalam darah dia terlalu banyak, tapi 也就是说，他的血糖没有办法进入到细胞，也没有办法储存到肝脏里面，所以他的血管里面的血液里面的糖分才会高。 orang yang diabetes karena gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa terpakai oleh setiap sel tubuh dia dan juga tidak bisa disimpan di dalam liver tersebut, makanya dia kena diabetes. 所以我们要解决的是怎样让我们的胰岛素去正常的工作，让它去可以帮助细胞把我们的糖分吸收进去。 Jadi yang harus kita beresin adalah bagaimana membuat pankreas bisa mengeluarkan insulin yang tepat sasaran dan jumlahnya cukup untuk membuat gula darah ini bisa dipakai oleh sel darah kita dan juga memastikan kelebihannya bisa disimpan di dalam liver. 另外，要把我的肝脏调理好，要让多余的这个血糖储存在我的肝脏里。 Dan juga yang harus diberesin selain dari pankreas adalah liver. Memastikan liver Anda harus sehat supaya dia mempunyai space yang banyak untuk menyimpan gula darah yang ada di tubuh ini. 这才是从根本上解决糖尿病。 Itulah cara yang paling benar untuk mengatasi diabetes. Makanya Profesor Wang pada saat kita ketemu beliau, dia katakan bahwa produk ini bisa menyembuhkan diabetes. Lalu kita keluarkan mikron kepada dia. Oh, kalau mikron digabung dengan ini akan sangat cepat sekali. Akhirnya kita nggak ngerti. Melalui training berapa hari ini ternyata kita ngerti. Karena mikron berfungsinya untuk memastikan, ya, membuka kunci supaya gula darah di tubuh kita bisa dipakai oleh setiap sel tubuh ini melalui pankreas mengeluarkan insulin yang benar. Poin kedua adalah kalau seandainya liver kita rusak pun kita tidak bisa mengatasi gula darah ini dengan cepat. Produk Fisol ini bisa membantu memperbaiki liver supaya mempunyai gudang penyimpanan yang banyak menyimpan gula darah yang tidak terpakai. Nanti kita akan jelaskan kepada Bapak sekalian. Oke, next. 所以啊，大家要知道哈，我们不是糖尿病患者，不是不吃糖解决这个问题，而是你要把你身体可以让insulin去把你的这个多余的糖去解决，你要从根本上解决这个问题，才能真正的。 Jadi orang yang kena diabetes sebenarnya bukan tidak minum gula sama sekali, tapi harus dipastikan bagaimana memperoleh pankreas Anda melalui mikron contohnya untuk mengeluarkan insulin yang bisa mengatasi supaya gula darahnya bisa dipakai oleh sel Anda, dan selain tersebut harus melalui Fisol untuk memperangi liver Anda supaya gudang penyimpanan liver Anda cukup untuk menampung kelebihan gula, dan akhirnya tidak terjadilah diabetes. 如果你不吃糖哈，你的肝脏会把你的蛋白质也转换成糖，把你的脂肪也转换成糖，所以你的糖尿病患者通常都会比较瘦的原因，就是他把你的蛋白质全部转换成糖。 Anda tahu kenapa umumnya kita melihat orang yang kena diabetes itu kurus, benar sekalian? Kalau dia kena diabetes lebih kurus, maka kalau orang kayak gini yang ada diabetes, ya. Karena melalui pengertian ini saya baru bisa tahu bahwa ternyata orang yang kena diabetes dia tidak minum gula, makanya tubuh dia akan kurang gula. Padahal tubuh ini butuh gula. Lalu apa yang dilakukan? Fungsi liver tersebut, liver akan mentransfer protein dan lemak di tubuh ini dirubah menjadi gula. Akhirnya supaya tubuh kita bisa dipakai untuk pembakaran. Karena Anda tidak minum gula dalam jangka yang panjang, maka kerja liver akan berat selalu mengubah lemak dan protein Anda menjadi gula. Lama-lama kemudian apa yang terjadi?
lemak Anda, protein Anda sebenarnya untuk mengembangkan otot dan organ yang lain semua udah kepakai liver habis untuk membentuk gula, maka orang akan makin lama makin kurus, makin lama makin kurus. Ngerti Bapak sekalian? Itulah kemudiannya kenapa orang diabetes datang sekali untuk kurus ya.